Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dava Gilang Rakasiwi, Gilang Trio Cahyono, dan Muhammad Bahtiar Andika Putra akan mempresentasikan hasil analisis PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk. Profil perusahaan. PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk adalah salah satu produsen yang terpercaya sejak tahun 1990 dan terus berkembang sampai saat sekarang. Produknya akan sering Anda temukan di toko-toko, minimarket, dan supermarket, bahkan beberapa dari produk ternamanya sudah diekspor ke beberapa negara. PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk atau lebih sering disebut Indofood, perusahaan produsen produk seperti Indomie, susu Indomilk, atau terigu segitiga biru, itu baru sebagian saja, masih banyak produk lainnya. Indofood didirikan pada tahun 1990. Awalnya, Sudono Salim bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994, sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Saat ini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Indofood memiliki 4 kelompok usaha atau grup strategis diantaranya. 1. Produk konsumen bermerek. Kegiatan usahanya dilakukan oleh PT Indofood CPB Sukses Makmur yang merupakan produsen makanan dalam kemasan yang memiliki berbagai jenis produk makanan. Yang kedua, Bogasari. Kegiatan usaha utama memproduksi tepung, terigu, dan pasta. Yang ketiga, agribisnis. Kegiatan operasionalnya dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PP London Sumatera Indonesia Tbk. Kegiatan usaha utama meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan, pemuliaan, pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek. Yang keempat, distribusi. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta produk pihak ketiga. Ini adalah struktur organisasi di PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk. Visi dan misi. Visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan, yang merupakan penggambaran citra nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan Total Food Solution. Diperlukan 4 misi dalam mewujudkan visi perusahaan tersebut, yaitu 1. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Ini adalah produk-produk PT Indofood CPB Sukses Makmur Tbk. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Bahtiar. Analisis eksternal mikro dan makro. Analisis lingkungan eksternal mikro pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia, tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja yang banyak. Di Australia, tahun 2009, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya, atau Australian dollar 10.
untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika, pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie. Sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per bungkusnya. Dan penyajiannya juga lebih mudah serta cepat. Pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, kegiatan operasional Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Eksternal makro. Analisis EFE. Berdasar hasil matriks EFE diperoleh skor total untuk matriks EV sebesar 3,15 yang berarti tinggi atau bagus. Analisis internal. Nomor 1, kekuatan. Keahlian dalam cita rasa Indonesia. Jangkauan distribusi luas atau telah merambah pasar internasional. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama untuk produk mie instan. Penjualan neto yang selalu meningkat dari tahun 2012 hingga 2016. Selalu melakukan inovasi khususnya untuk produk mie instan untuk menghasilkan cita rasa yang sesuai. Nomor 2, peluang. Melakukan ekspansi ke luar negeri. Melakukan joint dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Pola hidup masyarakat akan mie instan yang cukup tinggi. Memanfaatkan e-bisnis dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet karena pengguna internet sama seperti konsumen. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Nomor 3, kelemahan. Harga relatif lebih tinggi dibanding pesaing. Variasi produknya khusus mie instan terlalu banyak yang terlalu kurang diminati di pasar. Nomor 4, ancaman. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Terus muncul pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama. Kemungkinan adanya anti-MSG dan zat berbahaya lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis matriks SWOT dan BCG. Ini adalah tabel analisis SWOT PT Indofood TBP Sukses Makmur Tbk. Kiri atas adalah tabel untuk mengetahui kekuatan atau strength. Untuk total skornya sebesar 3,31. Tabel kanan atas adalah untuk mengetahui kelemahan atau weakness. Total skor yang diraih sebesar min 2,6. Tabel kiri bawah adalah untuk mengetahui peluang atau opportunities. Total skornya sebesar 3,5. Tabel kanan bawah adalah untuk mengetahui ancaman atau threats. Total skor yang diraih sebesar min 3,15. Ini adalah Boston Consulting Group atau BCG.
Star, pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Chow, segmen yang bersaing dalam industri dengan pertumbuhan rendah dan memiliki pangsa pasar relatif tinggi. Question mark, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Dox, pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Ini adalah grafik BCG, tingkat pertumbuhan penjualan industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Matrix TOWS dan Grand Strategy. Ini adalah matrix TOWS PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Posisi dan alternatif strategi dalam matriks hubungan daya dan saing dan kondisi lingkungan eksternal. Ini adalah grafik Grand Strategy. Posisi strategis menampilkan bagi perusahaan bagaimana perusahaan tersebut bersaing dan tumbuh secara efektif di pasarnya. Koordinat menunjukkan bahwa perusahaan berdiri di kuadran 1, menjadi pesaing kuat yang mendapatkan pertumbuhan pasar yang cepat. Menjadi kuadran ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam bersaing di pasar. Checklist memilih strategi terbaik untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.